Bismillah Panji Ganteng. Wassalatu wassalamu ala asyrofil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab usul fi tafsir li Syekh Muhammad bin Abdul min Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa wazilna fi kitabatil Quran wa jam'ihi. Kita masih di pembahasan penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Fahri, berapa jenjang ini? Kemarin ini sudah 2 hari, 3 hari dibahas. Kemarinnya lagi berarti tidak ada. Dari mana lari ini? Jangan sampai kayak ikut di depan. Ya, kitabnya hilang-hilang. Tanda. Ada yang izin ikut ke sebelah, ya ikut ke sebelah saja. Banyak kasih mungkin. Banyak yang tobat tahun. Tanya tahun lalu main-main. Ini mau tobat. Kedua tahun belum lancar baca kitab ya. Masya Allah ya. Terus 1 tahun itu harus berapa jenjang? 3. Pertama, tahapan pertama Abu Bakar As-Siddiq, bagus. Pada masa Nabi SAW. Lompat. Ngantuk. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini beda-beda di setiap tahapan, ini beda-beda. Ya, pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran di 3 masa ini, 3 tahapan ini beda-beda. Bisa dipahami? Baik. Kita baca tahapan yang ketiga, itu pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tahun keberapa ini, Abdullah? 25 Hijriah. Kalau zamannya Abu Bakar tahun 12 ya. Setahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hitungannya itu Hijriah ya. Jadi awal wafatnya Nabi, di situlah awal pemerintahan Abu Bakar. Ya, di tahun ke-11. Ya, di tahun ke-11. Baik. Pada tahun 25 Hijriah rezeki, apa sebabnya ini? Ada pengumpulan dan penulisan Al-Quran di masa Utsman di tahun ke-25 Hijriah. Pada banyak mushaf yang dipegang para sahabat. Ya, ini kan sudah diingatkan oleh Syekh. Ya, di masa siapa? Itu di pembahasan Tertibul Quran. Di pembahasan Tertibul Quran ya. Walihada tanawwa'at masahifus sahabah ya fi kitabatiha. Itu di antara bentuknya urutan surahnya. Ya. Paham ini? Tapi sini yang lebih ditekankan dari sisi qiraah. Walaupun asalnya qiraah ada qiraah sab'ah namanya. Qiraah sab'ah. Jadi itu mushaf Utsman, itu Rasul Utsman ini mencakup semua qiraah sab'ah. Ya. Kita dulu belajar qiraah ya pakai mushaf kita saja. Nanti ada ada pembahasannya ini, kata-katanya ini. Ada rumusnya kalau baca begini. Bisa dipahami? Baik. Itu ada rasanya, itu hanya orang-orang yang belajar qiraah yang tahu. Ya, paham ini? Jadi itu bukan sebaran tulis itu ya. Rasul Utsman itu bukan sebaran tulis. Itu mencakup semua qiraah sama. Baik. Di sini banyaknya perselisihan manusia. Paham ini? Karena memang qiraah juga banyak, kemudian juga mushaf yang berada di tangan sahabat juga beraneka ragam. Maka fakhifatil fitnah. Dikhawatirkan terjadi fitnah.
ya perselisihan, pertikaian, ya bahkan lebih dari itu dikhawatirkan. Jadi belum lagi terjadi, belum ini, itu sudah ada tanda-tandanya, sudah ditutup, ya ditutup. Nah, ini asli orang paham. Belum lagi sudah tahu. Itu sama fitnah secara umum. Para ulama itu belum sudah tahu dari jauh. Oh ya ada fitnah. Kalau orang jahil ya sudah meletus berlalu bahkan. Ada nih. Nah, bisa dipahami? Baik. Apa dalilnya? Setelah Armenia dan Azerbaijan. Ini fath ini maksudnya penaklukan. Ya, kalau sudah bilang fath itu kayak Fathu Makkah. Fathu Makkah apa maksudnya? Makkah takluk. Ya, Makkah takluk di tangan kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi Armenia itu, Azerbaijan yang antum lihat sekarang yang kisah jadi negara, itu dulu pernah dikuasai oleh kaum muslim. Pernah dikuasai oleh kaum muslim. Itu sampai Spanyol itu. Ya. Sampai itu Selat Gibraltar itu dari Jabal Tariq. Tar. Kurang lebih seperti itu. Itu sampai ke situ. Ya, itu ombaknya ombak besar sekali ya. Batasan antara Afrika dengan Eropa di bawah situ. Itu sampai ke situ dakwah. Bisa paham, dan bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Bersama dengan itu sampai Turki ya, bayangkan jauhnya itu Turki itu. Ya, itu sampai ke situ perluasan Islam. Nah, jadi dia pulang dari Armenia, Azerbaijan, terus qad afza'ahu ikhtilafuhum. Ikhtilafuhum itu fa'il. Hu kembali ke Hudzaifah. Apa terjemahannya? Iya. Ini lebih ke perselisihan mereka kepada dalam qiraat itu membuat Hudzaifah ini kaget. Ya. Faza. Kaget, takut. Paham ini? Maka dia pun berkata kepada Utsman dan Affan, wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih kepada kitab seperti perselisihan mereka layaknya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini bahasanya adrik, susul. Ya, paham ini? Dalam bahaya. Ya, umat dalam bahaya. Selamatkan mereka, susul mereka, selamatkan. Ya. Jangan sampai mereka terjatuh dalam perselisihan dalam Alkitab sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara berselisih padanya. Terus Radhiyallahu taala mengutus seorang utusan kepada Hafsah untuk Hafsah tersebut mengirimkan kepada kami mushaf yang untuk disalin pada mushaf-mushaf. Ya, maksudnya mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Nah, itu di tahapan kedua itu kan saudara mushaf yang terkumpul. Setelah terbunuhnya banyak qurra di perang Yamamah, termasuk Salim Maula Abi Hudzaifah itu terbunuh. Siapa ini? Baik. Jadi mushaf yang dikumpul ketika Abu Bakar masih hidup itu di dia pada beliau radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, siapa yang jadi khalifah? Umar yang pegang. Ya, Umar yang pegang. Nah, cuma setelah Umar wafat, bukan Utsman yang langsung pegang. Itu diminta. Nah, seandainya Utsman yang pegang, kan ngapain minta Hafsah? Iya. Paham ini? Jadi setelah Umar wafat radhiyallahu anhu, ini mushaf tidak dikasih ke Utsman, tapi Hafsah yang sifatnya ini diminta. Ya, si utusan kirim itu mushaf. Bukan mau diambil, mau disalin. Nasakh ya. Saya bilang kemarin, belum ada fotokopi percetakan. Disalin saja. Mau disalin. Bisa dipahami? Baik. Tsumma narudduha ilaiki. Tapi ini antum bisa lihat di kisahnya di Sahih Bukhari. Siapa yang sudah lihat kisahnya? Itu ada ya, di Sahih Bukhari, antum bisa lihat di situ ya. Cari sendiri ya, nomornya ada ya. Sekarang enak ya. Ada nomornya, ada babnya, ada kitabnya. Kitab Fadhailil Quran, bab Jam'il Quran. Ini babnya pengumpulan Al-Quran. Bayangkan ya. Baik. Kemudian siapa yang ditunjuk? Firdaus. Siapa yang ditunjuk jadi tim?
Hah? Zaid bin Thabit satu. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Ibn Syam, ini 4 orang. Yang mana Zaid bin Thabit inilah yang sebelumnya juga disuruh sama Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi bersama dengan itu ada pesan dari Uthman. Ya, karena Zaid Ansari, tiga yang lainnya Quraisyin. Paham ini? Dipesan sama Uthman, kalau kalian berselisih, ya, kalian dengan Zaid ini, ya, dia berkata kepada orang yang tiga ini, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Isha. Kalau kalian bertiga berselisih dengan Zaid bisa pada sesuatu dari Al-Quran, maka faktubuhu bilisani Quraisy. Maka tulislah Al-Quran dengan lisannya orang Quraisy. Bisa paham ini? Baik. Jadi mereka pun melakukannya, selesai. Kemudian radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah. Utsman mengembalikan suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah dikumpul di masa Abu Bakar, dikembalikan ke Hafsah kembali. Karena ingatnya Umar yang titip ke Hafsah. Ya. Padahal bisa saja Utsman punya wewenang, dia minta itu sini, saya pegang saja. Bisa saja, tapi dikembali. Karena itu perjanjian awal. Hafsah mau kasih karena memang dijanji kasih kembali nanti. Paham ini? Bisa jadi kalau mau diambil, ya, dan seterusnya. Bisa paham ini? Baik. Jadi itu jangan sampai kita kira ini mushaf di Utsman, ini di Hafsah. Ya, tidak seperti Abu Bakar, Umar. Ya, Umar titip ke Hafsah, bukan ke Utsman. Karena antara Umar dengan Utsman itu ada jarak waktu. Ya, ditunjuk 6 orang. Paham ini? Ditunjuk 6 orang tim ahli syura. Nah, inilah yang menunjuk siapa di antara mereka yang jadi khalifah. Ya, itu ada ceritanya. Bagus itu antum cari itu. Ya, jadi 6 ini 2 tanazul memberikan kepada siapa? Utsman dan Ali. Ya. Sisa satunya ini Abdurrahman bin Auf ini yang jadi penentu. Ini Abdurrahman bin Auf keliling ke kota Madinah, semua dia datang, dari anak kecil sampai orang tua, semua dia tanya siapa yang lebih afdal antara Umar, Utsman dengan. Kita ada ceritanya, ya, ada ceritanya. Baik. Jadi setelah dikembalikan, mushaf yang sudah disalin ini diperbanyak tentunya, ya, diperbanyak. Kemudian wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasafu. Utsman mengutus, ya, mengirim ke setiap ufuk, itu setiap penjuru wilayah kaum muslimin. Ya. Karena perluasan ketika itu di Umar saja sudah luar biasa luasnya. Perluasan Islam. Itu ada petanya itu. Nah, sebagian buku saya lihat ada petanya. Ya, di masa Nabi SAW itu begini wilayahnya. Itu dia tandai kasih gelap. Kemudian di masa Abu Bakar begini. Kemudian Umar begini. Utsman itu lebih luas lagi ketika itu. Tapi kan masih baru itu waktu, ya. Jadi berarti sisa pemerintahan Umar itu wilayah sudah luas. Inilah yang dikirim ke sana. Termasuk kan Armenia dan Azerbaijan ini. Karena Hudzaifah pulang itu sudah ditaklukkan. Berarti di antara yang dikasih jatah mushaf ini termasuk itu Armenia. Karena itu saja wilayah kaum muslim. Bisa paham? Irak, Syam, ya, paham ini, Yaman dan seterusnya itu dikirim dengan satu cetakan. Mimma nasakhu, dari apa yang mereka sudah salin. Bisa paham ini? Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifa aw mushaf ayyuhraqa. Dan Utsman memerintahkan, ya, agar semua dari Al-Quran pada setiap sahifah, lembaran atau mushaf selain apa yang sudah ditulis sama 4 orang ini, 4 tim, orang tim tadi itu, ya, yang tidak sama dengan ini dibakar. Ya, dibakar. Bisa paham ini? Oke, baca. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala
Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hasa ba'da an istasyara istisyara sahabata radhiyallahu anhu. sahabata radhiyallahu anhum liman ra'a Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu qala wallahi ma fa'ala dzal alladhi fa'ala ma fa'ala dzali ma fa'ala dzali ma fa'ala dza coba Anda baca ya. fa'ala Wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala ma fa'ala alladhi fa'ala fi masahifi illa an mala'im minna. illa an mala'i min qala ara an najma'a an-nasa alal mushafi ala mushafin wahidin ala mushafin wahidin fala takuna furqatun wala ikhtilafun Taib. Qulna fa ni'ma ma ra'aita. Taib. Jadi kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadha ba'da an istasyara sahabata radhiyallahu anhu. Dan sungguh Utsman melakukan ini, hadha ini kembali ke mana? Al-jam', hadha al-jam' ay jam' lil Quran. Ya. Jadi sungguh Utsman melakukan pengumpulan Al-Quran ini jangan dikira Utsman baru pemerintah langsung, tidak. Ini ba'da anistasyara sahabata radhiyallahu anhu. Setelah beliau bermusyawarah, merundingkan, membahas rencana ini kepada para sahabat, dilempar dulu, dibahas, dimusyawarahkan dulu. Ya. Dimusyawarahkan dulu. Musyawarah dibahas dulu. Bagaimana, apa maslahatnya, mafsadat. Semua pendapat disatukan, diramu sedemikian rupa sehingga muncul keputusan, kebijakan. Apa dalilnya? Lima rawa Ibnu Abi Dawud rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dawud, anaknya Abu Dawud rahimahullah, dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wallahi, sumpah ini Ali, demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa ammala'im minna. Demi Allah, tidaklah manafiyah. Tanda itu, manafiyah. Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan fil masahifi, pada mushaf-mushaf ini. Paham ini? Diambil mushaf dari Hafsah, disalin, disatukan jadi satu mushaf, bahkan sampai yang lainnya dibakar. Tidaklah dia lakukan ini semua illa ammala, kecuali setelah beliau bermusyawarah dengan malak, itu pembesar-pembesar dari kami. Maksudnya apa? Sahabat diajak bicara. Itulah pemerintahan. Jangankan Utsman, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu mengajak musyawarah para sahabat. Ada begini, bagaimana pendapat. Sampai pada para Khandaq itu idenya Salman Al-Farisi yang diambil. Salman sahabat. Ya, belakangan masuk Islam. Ya. Dalam artian apa? Nanti di Madinah Nabi sudah hijrah, baru dia masuk Islam dari Faris, dari Persia. Ini bagaimana ini? Ini mereka mau menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, kita ini di kota Madinah ini kalau tidak ada penghalang langsung lurus habis selesai. Ya. Kasih ide. Idenya ini luar biasa, konsekuensinya. Mak gali parit. Paritnya saya bukan kayak tanah sawah begitu, lembek, batu nih. Bisa paham ini? Coba lihat. Musyawarah. Utsman juga sama, semua khalifah. Musyawarah begini, bagaimana sikap kita begini. Bisa paham ini? Baik. Qala ara an najma'a an-nasa ala mushafin wahid.
Saya melihat kita mengumpulkan manusia di atas satu mushaf. Fala takuna furqatun wal ikhtilaf, sehingga tidak terjadi perselisihan, perpecahan. Coba lihat ini para sahabat sampai ke situ berpikirnya itu. Coba lihat. Ya, itu namanya orang punya nasihat. Tidak cuek, memang berselisih, memang ada kiraatnya, tidak. Ya, mereka mempunyai mushaf, mushaf kan di tangan para sahabat. Cuma sudah ada mulai ya, tanda-tanda yang tidak bagus, fenomena-fenomena yang tidak bagus, yang dirapikan, ya, diusulkan sama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman bukan sama para sahabat, ya, sahibus sir, ya, pemilik, ya, penjaga rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama-nama orang munafik, daftarnya itu ada sama dia, tapi rahasia, tidak ada dia bocorkan, ya, paham ini? Tidak ada bocorkan ini munafik. Namanya ada sama dia semua. Paham ini? Kemudian beliau berkata, fa ni'ma ma ra'aita. Ya, sebaik-baik apa yang kamu telah lihat. Jadi masya Allah, ya, ini di atas musyawarah para sahabat, ya, dengan Utsman radhiyallahu anhu. Terus Faqala Mus'ab bin Sa'id ibnu Sa'ad adraktun nasa mutawafirina hina haraka Usmanu al-masahifa fa'jabahum dhalik aw qala lam yunkir dhalika minhum ahadun wa huwa min hasanati amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu allati wafaqahu al-muslimuna alaiha wa kanat mukammilatan jam'i khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Masya Allah. Mus'ab bin Sa'ad ini berkata, saya menjumpai manusia, ya, itu mutawafirin, itu sangat banyak ketika Utsman membakar mushaf. Maka hal tersebut membuat mereka kagum. Kalau saya bilang heran, bisa juga. Tapi sini saya dominan terjemahkan ke kagum, karena nanti ini para sahabat, ya, dan tabi'in ketika itu, manusia ketika itu, dia tidak melihat Al-Quran dibakar itu saja, bukan. Tapi dampak yang baik setelah memang dibakar. Bakar Al-Quran ini bukan bakar sampah, Al-Quran dibakar. Tapi coba lihat. Ya, panjang mereka pikirannya, di belakangnya luar biasa. Nah, coba lihat kata Syekh. Aw qala lam yunkir dzalika minhum ahad. Itu saya katakan, saya tidak terjemahkan heran, karena kalau heran mungkin ada yang bertanya atau ada yang mengingkari. Ya, ini mushaf ini, bayangkan Al-Quran ini dibakar, tapi tidak ada yang mengingkari, karena mereka tahu. Ya, susah kalau bahasa kita itu sudah ada sosialisasi, maksudnya mereka tahu ini masalah. Mereka tahu ini Utsman kenapa bakar. Kan tidak mungkin tiba-tiba langsung bakar Quran. Pasti orang protes. Wih, kenapa Al-Quran dibakar? Kan begitu. Jadi mereka itu tahu. Ya. Bisa paham ini? Bisa dipahami, ya? Jadi itu saya terjemahkan apa? Mereka pun takjub. Maksudnya kagum dengan hal tersebut. Tidak ada yang mengingkari. Wahwa, dan ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang allati wafaqahul muslimuna alaihi, yang mana kaum muslimin ketika itu sepakat, setuju, ya, sejalan dengan apa yang beliau putuskan. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada disebutkan ada demo, ada komplain, ada teriak-teriak, tidak ada, tidak disebutkan, semua ya menyepakati. Paham ini? Dan ini merupakan mukammilah, penyempurna, ya. Di tahapan ini penyempurna untuk apa yang telah dikumpulkan oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Karena Abu Bakar sudah kumpul sebelumnya. Zaid bin Thabit juga ini tunjuk ketika itu.
Tapi nanti beliau akan sebutkan bedanya nanti dari sisi tujuan. Ya, targetnya, tujuannya itu memang beda. Kalau di masa Abu Bakar, ya targetnya tujuannya apa? Supaya Al-Quran tidak hilang. Kenapa? Banyak yang terbunuh di para Yamamah. Ya, bukan targetnya mengumpulkan manusia di satu mushaf. Ya, paham ini? Tapi di zaman Utsman, paham ini? Targetnya memang mengumpulkan manusia di satu mushaf. Jadi Al-Quran terjaga, bahkan mushafnya banyak bermacam-macam. Paham ini? Tapi ada perkara-perkara yang dikhawatirkan terjadi fitnah, perselisihan, bahkan lebih dari itu. Hudzaifah bin Yaman sudah kode. Ini bagus ini. Ya, bahkan bahasanya adrik hadhihi ummah. Susul, selamatkan umat. Jangan sampai mereka berselisih pada kitab seperti orang Yahudi dan Nasrani. Luar biasa. Subhanallah. Jadi itulah kita, kadang bukan kita yang menentukan kebijakan, tapi kita ketika kita yang mengusulkan, kita dapat paham. Bayangkan. Ini karena dilihat ceritanya nih siapa ya? Yang pertama jadi jadi Hudzaifah bin Yaman. Iya. Dia yang kasih masukan menghadap ke Utsman radhiyallahu. Nah, begitu. Ya kalian juga seperti itu. Kalian memang bukan ustaz, bukan sahabat, bukan syekh, tapi kadang ada ide-ide, ada usulan-usulan bagus, kalian bisa masukkan ke Ustaz Wahid. Ya, ke Pak Muhajir dan seterusnya. Nah, ini bagus begini. Disetujui, saya alhamdulillah kebaikan untuk semua. Bahkan untuk semua penghuni masjid misalnya, bukan hanya untuk santri. Bisa dipahami? Nah, itu dilatih itu. Ya, jangan malas berpikir. Ya, jangan jadi orang yang cuek. Yang penting basoro, yang penting makan. Biar santri lain lapar. Begitu, ya. Terus? Waqala Syekh Wal farqu bainal jam'ihi wa jam'i Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu takyidul Qur'ani kullihi dikodeta majmu'an fi mushafin hatta la yadi'a minhu syai'un duna an yahmilan nasa ala ijtima'i ala mushafin wahidin walidhalika annahu lam yadhhar atharun la likhtilafi qira'ati yad'u ila hamlihim ala ijtima'i ala al-mushafi wahidin. Subhanallah. Coba lihat. Sudah. Setelah kita tahu ini tahapan ada 3, khususnya 2 yang terakhir di masa Abu Bakar dan Umar. Sekarang beliau berpindah menjelaskan apa perbedaannya. Nah, sama-sama Abu Bakar juga mengumpul Al-Quran, menulis Al-Quran, juga Utsman mengumpul dan menulis Al-Quran. Apa bedanya? Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jam'ihi kembali ke mana? Semua. Jam'i Utsman. Wal farqu baina jam'i Utsman wa jam'i Abi Bakrin radhiyallahu anhu al-Qur'ana. Sebenarnya Al-Quran ini saya tambahkan, sebenarnya pengumpulan dan penulisan Al-Quran di zaman Utsman dan Abu Bakar, apa bedanya? Bedanya annal gharada, bedanya dari sisi tujuannya, maksudnya. Perhatikan, annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu takyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin hatta la yadhi'a minhu syai'un duna an yahmila an-nasa 'ala al-ijtima'i 'ala mushafin wahid. Tujuan gharad, tujuan target dari pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah takyidul Quran, yaitu mengikat Al-Quran semuanya terkumpul pada satu mushaf. Ya. Hatta agar supaya tidak hilang sedikit pun dari Al-Quran. Ini tujuan utamanya. Itu langsung dikaitkan dengan apa? Para Yamamah. Siapa yang usul ketika itu? Umar ya. Sebutkan di sini Umar bin Khattab asyara ila Abi Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar asalnya apa? Tawakuf, tidak mau, tidak langsung iya. Karena tidak pernah Nabi lakukan ini. Ya, tidak pernah Nabi lakukan. Tapi Umar tidak menyerah. Datang sampai hatta syarahallahu sadara Abi Bakrin.
sampai Allah melapangkan dada. Ini juga antum harus hafal itu. Ya, Umar itu yang paling pertama yang banyak terbunuh ini. Kalau habis ini belum lagi akhirnya tersisa-sisa berapa? Yang terbunuh para Yamamah banyak sekali. Termasuk ini mau Salim itu memang ada hadisnya memang 4 orang ditunjuk kalau belajar Al-Quran ini 4. Salim salah satu. Bisa dipahami? Nah ini. Jadi tujuan utama ketika itu cuma menjaga Al-Quran supaya tidak hilang. Jadi kumpul saja, kumpul. Perintah Zaid bin Thabit kumpul semua, kumpul dari pelapa kurma, dari pecahan-pecahan batu, dari potongan-potongan kulit dan seterusnya, dari dada hafalan-hafalan para bangsa. Dikumpul semua sudah satu mushaf. Itu satu jadi. Ya, coba lihat. Itu satu jadi. Itu ditulis. Bedakan Utsman langsung banyak itu, ya. Karena memang mau disebar, ya. Dikumpul jadi satu cetakan, memang diperbanyak mau disebar. Kalau di zaman Abu Bakar tidak, karena tujuannya memang beda, ya. Ya, ini pentingnya kita mengetahui tujuan pemerintah melakukan satu kebijakan supaya tidak banyak bicara. Kenapa naik BBM? Kenapa begini? Kau harganya jadi lihat. Kau tidak lihat apa yang jadi sebab BBM jadi naik. Iya. Bisa dipahami? Nah, itu bodohnya orang-orang Khawarij sudah lihat. Paham ini? Bisa dipahami? Sama kalau kau lihat Utsman bakar Al-Quran, bakar Al-Quran. Orang bodoh jahil. Ya kalau orang bilang maka saya bilang dongok, ya. Paham ini? Ya, itu menggeliti itu tidak bagus. Jadi harus kita pahami tujuannya. Itu di zaman siapa? Abu Bakar. Itu hatta la yadhi'a minhu syai'un. Ya. Lanjutannya duna, tanpa ada tujuan untuk yahmilan nasa 'alal ijtima'i 'ala mushafin wahidin. Tanpa ada tujuan agar membawa manusia untuk berkumpul bersatu di atas mushaf yang sama, tidak ada. Tidak ada tujuan itu. Itu duna itu tanpa ada tujuan ke situ. Kenapa? Wa dzalika annahu lam yadhhar atharu ikhtilafi qira'atihim. Karena belum nampak asar pengaruh ya yang jelek tentunya dari perbedaan qiraah mereka yang yad'u ila hamlihim ala ijtima'i ala mushaf. Ketika itu belum nampak asar. Apalagi Abu Bakar itu cuman 2 tahun memerintah dan belum banyak perluasan wilayah kaum muslimin. Berbeda di masa Umar. Banyak futuhat. Nah, inilah yang didapat sama Utsman. Utsman memerintah. Luas sudah. Nah, ini yang dilihat sama Hudzaifah. Ya, bisa paham ini? Ini saya kasih catatan. Duna ayah mira itu sampai akhir itu. Maksudnya, ini tujuan nanti ada pada masa pengumpulan dan penulisan Al-Quran di Utsman. Jadi tujuan utamanya satu, apa? Kumpul Al-Quran supaya tidak hilang. Titik. Itu ringkasan. Ya, kenapa? Banyak yang meninggal dari Qur'an. Titik. Itu. Tanpa ada dipikir, ini nanti begini, mereka berselisih. Tidak, belum ada. Belum nampak. Ya, belum nampak. Bisa dipahami? Lanjut. Qala Syekh wa amma Gharadu min jam'ihi min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu wa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafi wahidin yahmilun nasa ala ijtima'i alaihi. Nah, ini tegas, yahmilun nasa ala ijtima'i alaihi. Kenapa? Li zuhurihi asari al-mukhifi. Li zuhuril asari al-mukhifi bihtilafi al-qira'ati. Nah, perhatikan. Kata Syekh rahimahullah, wa ammal gharadu min jam'ihi ay jam'il Qur'an fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin yahmilun nasa 'ala al-ijtima'i 'alayhi. Ini. Kenapa? Li dhuhuril atharil mukhifi bi ikhtilafil qira'ah. Adapun
tujuan dari pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan Al-Quran seluruhnya terkumpul pada satu mushaf yang mengharuskan membawa manusia untuk bersatu pada satu mushaf itu. Ya, kalau di Abu Bakar ya dikumpul juga jadi satu mushaf, tapi tidak mengharuskan manusia tidak mengharuskan manusia berkumpul bersatu pada satu mushaf itu. Buktinya apa? Banyak mushaf-mushaf di tangan para sahabat ketika itu. Seandainya Abu Bakar sudah ini kita kumpul kamu, ya tidak akan mungkin ada itu mushaf. Ya, tapi cuma dikumpul saja karena tujuan utamanya supaya Al-Quran tidak hilang. Oleh karena itu di masa Utsman didapati sama Hudzaifah itu memang mushaf banyak, kira memang sudah banyak. Ya, mushaf juga banyak. Ini mau disatukan dirapi. Bisa dipahami? Tujuan utamanya itu. Ya, karena sudah terkumpul ada sama Hafsah sudah. Ya, sama Hafsah diminta disalin selesai. Bisa paham ini? Dirapikan disatukan jadi satu mushaf. Kenapa bisa ini tujuan utamanya? Lidzuhuril atharil mukhifi, karena nampaknya pengaruh asar-asar yang menakutkan. Mukhif, akhafa yukhifu, mukhif ini sifat. Ya, jadi ini sudah nampak fenomena-fenomena asar-asar yang sangat menakutkan karena sebab perselisihan qiraat dan mushaf. Jadi butuh kumpul disatukan begini. Terus qala Syekh wa qad zaharat nata'iju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul uzma al-maslahatul uthma lil muslimina min jam'i min ijtima'il ummati wa ittifaqil kalimati wa hululil ulfati wa in wandafa'at bihi mafsadatul kubra min tafarruqil ummati wa ikhtilafil kalimati min tafarruq wa fushuwil baghdha'i wal adawa. Fushuwi tasydid wawnya. tafarruqil ummati wa ijtilafi al kalimati. Sudah. Kata Syekh rahimahullah, sungguh telah nampak nataiju hadzal jam'i, hasil natijah. Ya, paham ini? Hasil dari pengumpulan Al-Quran, maksudnya manfaatnya. Ya, dari sisi apa? Hasalat bihi al-maslahatul uzma, terwujud dengan sebab pengumpulan Al-Quran itu maslahat yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat ini uzma ini isim tafdhil, cuman muannas. Af'al mudzakkar fu'la muannas. Berarti kita bisa terimakan maslahat yang paling besar lil muslimin, untuk kaum muslimin. Apa di antaranya? Di antaranya ijtima'il, bersatunya umat di atas satu mushaf. Ya, ingat ya, mushaf bukan qiraah. Qiraah itu sampai 7 kali 2, 10 kali 2. Itu qiraah, bukan itu. Maksudnya mushaf. Ya, paham ini? Bisa dipahaminya qiraah tetap qiraah. Paham ini? Qiraah sabah, qiraah asyar. Baik. Wa ittifaqil kalimah, bersatunya kalimat kaum muslimin, wa hululil ulfa, terwujudnya ulfa di antara mereka. Ini masalah luar biasa ini. Dan inilah yang dikhawatirkan ya hilang oleh Hudzaifah. Yang ada lawannya. Ya. Jadi ini terjadi ya. Ya, setelah dikumpulkan itu mushaf jadi satu mushaf, ini yang kita kenal ini sampai sekarang masih ada. Ya. Terwujud dari maslahat yang sangat besar. Terus wandafa'at bihi kembali ke mana? Bihadzal jam'. Dan dengan sebab pengumpulan Al-Quran di masa Utsman ini, ya, hilanglah. Ya, paham ini? Mafsadat yang sangat besar. Berupa tafarruqil ummah, terpecahnya umat ini, berselisihnya mereka. Wa fushuwil baghdha'i wal adawa, tersebarnya baghdha', fushu itu fasha yafshu, fushuwun. Paham ini? Fushu itu tersebarnya kebencian dan permusuhan. Hilang ini. Ya. Bisa dipahami?
Terakhir waqad baqiya Summa qala wa qad baqiya ala ma kana alaihi hatta al-ana al-ana muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi bainal muslimina mutawatiran bainahum mutawatiran bainahum atau mutawatir juga bisa. yatalaqahu As-saghiru sagiru anil anil kabiri la lam ta'bas ta'bas bihi lam ta'bas bihi aidi mufsidina walam walam tasmi ishu walam tasmithu ahwa'u ahwa'u az-za'igi zaigina walillahil hamdu rabbis samawati falillahil hamdu rabbis samawati wal ardi wa rabbil ardi rabbil alamin. wa rabbil ardi rabbil alamin. Terakhir kata beliau rahimahullah qad baqiya ala ma kana alaih. Dan sungguh mushaf yang dikumpulkan di masa Utsman ini baqiyah. Apa artinya baqiyah? Terus tinggal, ya. Di ala ma kana alaih, di atas apa yang dia berada di atas. Maksudnya apa yang ditulis dikumpul ketika itu ini tinggal hatta sampai sekarang. Ini yang antum pegang itu dengan berbagai macam cetakan Saudi, cetakan Madinah, cetakan apa itu dikenal apa mushaf Utsman, Rasul Utsman ini yang kita dapat sampai sekarang. Bayangkan banyaknya pahalanya Utsman itu luar biasa radhiyallahu anhu. Ya, nah ini bisa paham ini? Muttafaqun alaih, disepakati ya mushaf ini bainal muslimin. Walaupun qiraatnya bermacam-macam, ini tercakup di mushaf itu. Ya, di antara ilmu yang diajarkan oleh guru saya dari awal yang belajar itu. Ya. Satu Hazim hafizahullah itu dari awal itu mushaf Utsman ini mencakup semua qiraat sama qiraat yang mencakup. Bisa dipahami ini? Baik. Mutawatirun bainahum. Yang mana periwayatan mushaf ini mutawatir. Ya. Mutawatir. Misalnya sudah lewat tuh mutawatir di mana? Di mustalah. Itu mutawatir. Itu sanadnya jelas lengkap. Bahkan bukannya satu orang sahabat, banyak mutawatir luar biasa. Paham ini? Antum bisa lihat itu ada di kayaknya di belakang itu riwayatnya. Di cetakan Madinah itu di belakang itu bisa baca. Ya. Ada sanad anunya periwayatan. Paham ini? Ya talaqahu as-saghiru 'anil kabir. Yang mana orang yang kecil itu mengambil dari yang besar. Maksudnya dari murid ke guru. Terus sambung sampai Nabi SAW lam ta'bas bihi aidil mufsidin, yang mana tangannya para perusak itu tidak bisa bermain-main dengannya dan tidak bisa dihapus oleh hawa nafsu orang-orang yang menyimpan. Terjaga ya, terjaga. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Coba lihat itu mushaf. Ada tuh bisa lihat. Ya, ada antum pernah baca? Di bagian akhir. Banyak faedahnya di belakangnya ya, tentang tajwid, tentang apa rumus-rumus yang ada di sini. Panjang juga ini ya. Nanti antum cari ya. Sehingga saya ada di coklat ya, nanti lancar. Sekian, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.